Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonometri kedua, Diskon Halal Syekh Haji, MSI PhD. Kami dari kelompok 2 ingin membuat presentasi video YouTube untuk memenuhi tugas dari Ekonometri kedua. Next. Baik, ini anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Denny Fatila. Kedua ada Raffi Fanaila Putri. Ketiga ada Safna Aulia Rahma. Keempat ada Rauf Rahmatullah. Dan yang terakhir, kelima, ada Konifa Sifa Uli Muhad. Next. Berikut topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengerti dan asumsi regresi logistik. Kedua ada model regresi logistik. Tiga variasi regresi logistik. Keempat penanganan masalah dalam regresi logistik. Dan yang kelima aplikasi regresi logistik. Baik, untuk materi yang pertama kepada pemateri dipersilakan. Baik, untuk materi pertama ada pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear, atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least square (OLS) regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terkait yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Apabila pada WLS mewajibkan syarat atau asumsi bahwa error varians atau residual itu terdistribusi secara normal. Sebaliknya, pada regresi ini tidak dibutuhkan asumsi tersebut, sebab pada regresi jenis logistik ini mengikuti distribusi logistik. Next. Selanjutnya ada asumsi regresi logistik. Beberapa di antaranya, yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik atau interval atau skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. 8, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Dan yang terakhir, dapat menyeleksi hubungan antar karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi kedua, silakan. Untuk materi selanjutnya ada model regresi logistik. Dalam regresi logit, variabel dependen adalah variabel biner atau variabel yang diubah menjadi variabel biner. Sedangkan variabel independen dapat berupa variabel numerik atau kategori. Tujuan dari model regresi logit adalah untuk memperkirakan probabilitas atau kategori. Tujuan dari model regresi logit adalah untuk memperkirakan probabilitas kejadian suatu peristiwa atau kondisi berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diberikan. Model regresi logit merupakan fungsi logit yang merupakan transformasi logaritma dari odds ratio. Odds ratio adalah rasio probabilitas kejadian peristiwa tertentu dibandingkan dengan probabilitas tidak terjadi peristiwa tersebut. Secara sistematis, model regresi logit dapat dinyatakan sebagaimana yang terdapat dalam PPT, di mana logit P adalah logaritma dari odds ratio, P adalah probabilitas kejadian peristiwa, beta adalah koefisien regresi yang harus diestimasi, dan X adalah variabel independen. Estimasi koefisien regresi dilakukan dengan menggunakan metode
likelihood, maximum likelihood estimation. Hasil dari model regresi logit adalah koefisien regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan probabilitas kejadian peristiwa. Model regresi logit dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian peristiwa berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang baru atau untuk melakukan analisis pengaruh variabel independen terhadap probabilitas kejadian peristiwa. Perlu dicatat bahwa model regresi logit mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat logistik dan sigmonial. Model ini juga berasumsi bahwa tidak ada multikoleranitas yang signifikan antara variabel independen. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Baik, selanjutnya ada variasi regresi logistik. Terdapat 3 variasi. Yang pertama ada regresi logistik biner, di mana regresi logistik biner adalah suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon atau outcome atau dependent variable yang mempunyai 2 kategori atau sering disebut dengan dikotomus dengan sekumpulan variabel prediktor atau independent variable. Variabel yang bersifat dikotomus adalah variabel yang mempunyai 2 macam kemungkinan, misalnya sukses dan gagal. Jika mengikuti sifat dikotomus, maka Y mengikuti distribusi Bernoulli dengan fungsi probabilitasnya. Dengan fungsi probabilitas di PPT, jika terdapat N percobaan yang saling bebas, maka Y mengikuti distribusi binomial. Distribusi dari variabel respon ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara regresi logistik dengan regresi linear. Taksiran dan hubungan variabel respon dan variabel prediktor dinyatakan dengan E, Y, atau X yang memiliki probabilitas antara 0 dan 1. Yang kedua ada regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon Y yang bersifat polikotomus atau multinomial. Variabel respon Y terdiri lebih dari 2 kategori yang biasanya Y dinotasikan dengan 0,1 atau 2. Hosmer dan Lemeshow menjelaskan bahwa model yang digunakan pada regresi logistik multinomial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada estimasi parameter, di mana estimasi parameter ini atau penaksiran parameter adalah penduga karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel statistik. Yang kedua ada pengujian serentak. Pengujian secara serentak digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor dalam model secara bersama-sama. Yang ketiga ada pengujian parsial. Pengujian parsial sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah variabel prediktor berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel respon. Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu variabel prediktor layak masuk dalam model. Yang keempat ada kesesuaian model, di mana uji ini digunakan untuk menguji kesesuaian model regresi logistik, yaitu goodness of fit. Yang kelima, pengukuran akurasi klasifikasi. Akurasi klasifikasi pada data imbalance dapat dihitung menggunakan geometrik mean atau G-mean dan area under ROC curve atau AUC. Yang selanjutnya ada regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal merupakan salah satu analisis regresi yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, di mana variabel dependen bersifat polikotomus dengan skala ordinal. Polikotomus di sini maksudnya adalah data kategori di mana kategorinya berjumlah lebih dari 2. Dalam Agresti 2002, model untuk regresi logistik ordinal adalah model logit kumulatif atau kumulatif logit models. Model ini merupakan model yang dapat dibandingkan dengan peluang kumulatifnya. Model yang dapat dipakai untuk regresi logistik ordinal adalah model logit. Model ini dapat didapatkan dengan cara membandingkan peluang kumulatif, yaitu peluang kurang dari atau sama dengan kategori respon J pada P variabel prediktor yang dinyatakan dalam vektor. Dalam asumsi regresi logistik ordinal sendiri berbeda dengan regresi linear yang memiliki banyak asumsi, di mana regresi logistik ordinal banyak memiliki satu asumsi, hanya memiliki satu asumsi yang harus terpenuhi. Asumsi tersebut adalah non-multikolinearitas. Pada analisis regresi logistik ordinal tidak diperkenankan terdapat kasus
Multikolinearitas artinya antara variabel independen pada model tidak boleh ada kolerasi yang signifikan. Mungkin itu saja. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai penanganan masalah dalam regresi logistik, yang dimana di sini menggunakan perhitungan maksimum likelihood. Dapat dilihat pada gambar, jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikansi dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi logistik ini menggunakan nilai chi-square. Perhitungan nilai chi-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Nah, dapat dilihat pada menu pada gambar, di mana langkah utamanya adalah yang pertama, klik analyze, lalu regression, lalu binary logistik. Kemudian masukkan variabel terikat ke kotak dependen dan masukkan semua variabel bebas ke kotak kontroversi. Lalu setelah itu pada page selanjutnya yaitu klik tombol save, lalu centang probabilities, group membership, unstandardized, dan structurized, kemudian klik continue. Setelah itu, klik tombol option, lalu centang classification plots, home share limits, how, goodness of fit, case-wise listing residuals, dan pilih outliners, outside, dan isi dengan angka 2, correlation of estimates in iteration history, CI for XB, dan isi dengan angka 95. Selanjutnya pada opsi regresi logistik. Di mana nilai maksimum iteration biarkan tetap sebesar 20 dan nilai classification cutoff tetap 0,5. Nilai ini disebut dengan dekat value atau prior probability, yaitu peluang suatu observasi untuk masuk ke dalam salah satu kelompok sebelum karakteristik variabel penjelasnya diketahui. Apabila kita tidak mempunyai informasi tambahan tentang data kita, maka bisa langsung menggunakan nilai default yaitu 0,5. Jika tidak ada penelitian sebelumnya, dapat digunakan classification cutoff sebesar 0,5. Namun, jika ada penelitian lain yang telah meneliti, maka bisa dinaikkan atau diturunkan classification cutoff sesuai hasil penelitian. Kemudian pada jendela utama, klik OK dan segera lihat output yang telah diteliti datanya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rauf. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi regresi logistik. Berikut yang saya bacakan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2017. Penelitian ini bertempat di program studi Matematika dan Kimia atau Fakultas MIPA Unsrat Manado. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Statistika Program Studi Matematika FMIPA Unsrat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menjalankan kuesioner kepada mahasiswa aktif angkatan 2013 dan 2014 dalam program studi Matematika dan Kimia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif program studi Matematika dan Kimia tahun akademik 2013, 2014, dan 2014-2015 di FMIPA Unsrat yang berjumlah 86 mahasiswa yang terdiri dari 37 mahasiswa tahun akademik 2013-2014 dan 49 mahasiswa tahun akademik 2014-2015. Dari populasi tersebut, dalam pengumpulan data terdapat missing data sebanyak 6 orang, di mana dari 86 responden menjadi 80 responden yang terdiri dari 36 mahasiswa tahun akademik 2013-2014 dan 44 mahasiswa tahun akademik 2014-2015. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas variabel tak bebas atau variabel respon, yaitu indeks prestasi kumulatif atau yang biasa disebut IPK, yang menjadi Y, yang dinotasikan dengan 0 untuk Y lebih besar sama dengan mean dari IPK, dan 1 untuk Y lebih besar mean IPK, serta variabel bebas atau prediktor, yaitu jenis kelamin dinotasikan X1, dinotasikan dengan 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki, dan jurusan X2 dinotasikan dengan 0 untuk kimia dan 1 untuk matematika.
tempat tinggal X3 dinotasikan dengan 0 untuk bukan kos dan 1 untuk kos. Menerima beasiswa atau X4 dinotasikan dengan 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Daerah asal X5 dinotasikan dengan 0 untuk luar Sulawesi Utara dan 1 untuk daerah Sulawesi Utara. Asal sekolah X6 dinotasikan dengan 0 untuk SMK dan 1 untuk SMA. Pekerjaan orang tua X7 dinotasikan dengan 0 untuk bukan pegawai negeri dan 1 untuk pegawai negeri. Biaya hidup tiap bulan X8 dinotasikan dengan 1 untuk kurang atau sama dengan 1 juta dan dinotasikan dengan 0 untuk lebih besar daripada 1 juta. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data lewat kuesioner. Kedua, mencari nilai rata-rata IPK dari 80 responden dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X I N I sama dengan 1 M, sehingga diperoleh X bar sama dengan 3,310. Yang ketiga, menentukan model regresi logistik. Keempat, melakukan uji hipotesis berganda atau uji model dengan menggunakan statistik uji G. Yang kelima, melakukan uji hipotesis parsial dengan menggunakan statistik uji Wolf. Yang keenam, melakukan analisis pengaruh setiap variabel biner dengan menggunakan odds ratio. Yang ketujuh, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Yang pertama, menggunakan model regresi logistik. Dengan menggunakan bantuan software, maka diperoleh model regresi logistik dari indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa di FMIPA Unsrat sebagaimana berikut. Uji serentak dilakukan untuk melihat pengaruh variabel prediktor secara keseluruhan terhadap variabel respon dengan menggunakan bantuan software, maka diperoleh hasil sebagaimana yang tertera pada tabel 1. Berdasarkan hasil uji serentak yang dapat dilihat dari nilai min 2 log likelihood pada tabel 1, maka diperoleh nilai G sama dengan 108,441 dengan menggunakan alfa sebesar 5%, maka diperoleh X2 dalam kurung DBA sama dengan 100,75. Karena G kurang dari X2 dalam kurung DB alfa, maka tolak H0, yang artinya terdapat paling sedikit ada satu parameter beta I tidak sama dengan 0, di mana terdapat satu atau lebih variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Yang kedua, menggunakan uji parsial variabel model. Uji parsial variabel dilakukan untuk melihat pengaruh setiap variabel prediktor terhadap variabel respon dengan menggunakan bantuan software, maka diperoleh hasil seperti yang tertera pada tabel 2. Dengan memperhatikan hasil uji parsial, maka dapat diperoleh model regresi logistik biner untuk IPK mahasiswa FMIPA Unsrat, yaitu sebagaimana berikut. Next slide. Interpretasi nilai ODDS rasio. Berdasarkan nilai ODDS rasio yang dapat dilihat dari nilai X, IXP dalam kurung beta dari hasil output dari uji parsial, besarnya perbedaan kecenderungan dari setiap variabel prediktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin X1. Peluang seorang mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih besar daripada 3,310 adalah sebesar 1,005 kali daripada mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan. Yang kedua, jurusan X2. Peluang seorang mahasiswa jurusan matematika memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatif atau IPK di atas 3,310 adalah sebesar 4,043 kali daripada mahasiswa jurusan kimia. Selanjutnya, tempat tinggal X3. Peluang seorang mahasiswa yang tinggal di kos memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih besar dari 3,310 adalah sebesar 0,295 kali dari mahasiswa yang tinggal dengan orang tua.
Selanjutnya, menerima beasiswa X4, peluang seorang mahasiswa yang menerima beasiswa memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatif atau IPK di atas 3,310 adalah sebesar 1,441 kali daripada mahasiswa yang tidak menerima beasiswa. Selanjutnya, daerah asal X5. Peluang seorang mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Utara memiliki kecenderungan IPK lebih dari 3,310 adalah sebesar 0,461 kali dari mahasiswa yang berasal dari luar Sulawesi Utara. Berikutnya, asal sekolah X6, peluang seorang mahasiswa yang berasal sekolah SMA memiliki kecenderungan indeks prestasi kumulatif atau IPK di atas 3,310 adalah sebesar 0,373 kali dari mahasiswa yang berasal dari sekolah SMK. Berikutnya, pekerjaan orang tua X7, peluang seorang mahasiswa pekerjaan orang tuanya sebagai pegawai negeri memiliki kecenderungan IPK di atas 3,310 adalah sebesar 2,088 kali dari mahasiswa yang pekerjaan orang tuanya bukan sebagai pegawai negeri. Berikutnya yang terakhir, biaya hidup tiap bulan atau X8. Peluang seorang mahasiswa dengan biaya hidup tiap bulan lebih besar atau sama dengan 1 juta memiliki kecenderungan IPK di atas 3,310 adalah sebesar 1,775 kali daripada mahasiswa dengan biaya hidup tiap bulan kurang dari 1 juta rupiah. Jadi kesimpulannya didapatkan 2 poin. Yang pertama, model regresi logistik biner dari IPK mahasiswa matematika dan kimia FMIPA Unsrat Manado adalah sebagaimana berikut yang tertera pada gambar. Nah, yang kedua, berdasarkan analisis uji parsial variabel program studi dan tempat tinggal berpeluang memiliki pengaruh terhadap IPK mahasiswa di FMIPA Unsrat Manado. Sekian materi yang saya sampaikan, berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi terakhir yaitu mengenai pengaplikasian regresi logistik dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dapat dilihat dalam berbagai industri yang berbeda. Yang pertama ada dari manufaktur, di mana perusahaan manufaktur menggunakan analisis regresi logistik untuk memperkirakan kemungkinan kegagalan di bagian dalam mesin. Mereka lalu merencanakan jadwal pemeliharaan berdasarkan perkiraan ini untuk meminimalkan kegagalan masa depan. Yang kedua ada dari layanan kesehatan, di mana peneliti medis merencanakan perawatan, pencegahan, dan pengobatan dengan memprediksi kemungkinan penyakit pada pasien. Mereka menggunakan model regresi logistik untuk membandingkan dampak riwayat keluarga atau gen pada penyakit. Lalu yang ketiga ada dari keuangan, di mana contohnya adalah keuangan harus menganalisis transaksi keuangan terkait penipuan dan menilai pengajuan pinjaman serta pengajuan asuransi untuk resiko. Masalah-masalah ini cocok untuk model regresi logistik karena masalah ini memiliki hasil yang terpisah, seperti risiko tinggi atau risiko rendah dan penipuan atau non-penipuan. Yang terakhir ada dalam sektor pemasaran. Alat pengiklan online menggunakan model regresi logistik untuk memprediksi jika pengguna akan mengklik iklan. Akibatnya, pemasar dapat menganalisis respons pengguna terhadap berbagai kata dan gambar, serta membuat iklan berperforma tinggi yang akan digunakan oleh pelanggan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least square atau OLS regression. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Memahami dan mengaplikasikan regresi logik ini penting karena dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang memiliki dua atau beberapa hasil yang terbatas. Dapat juga digunakan untuk memproses data, misalnya mengurutkan data dengan berbagai rentang nilai, seperti transaksi bank, menjadi rentang nilai yang lebih kecil dan terbatas dengan menggunakan regresi logistik. Selain itu, dalam analisis data, analisis regresi logistik memberikan visibilitas yang lebih besar ke dalam proses perangkat lunak internal kepada developer dibandingkan teknik analisis data lainnya. Pemecahan masalah dan koreksi kesalahan juga lebih mudah karena perhitungannya yang tidak terlalu rumit. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.